بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Ya, kalau Bapak tanya bagaimana kabarnya, jawabannya harus 3 ya. Pertama, jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Coba Bapak ulang lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke anak-anak sekalian ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau cek dulu kesiapannya ya. Coba baju-bajunya yang masih belum rapi, tolong dirapihkan dulu. Yang cowok bajunya dimasukkan ya, dasi-dasinya dirapihkan ya. Yang kemudian yang kedua ya, dicek itu di samping kanan kiri di laci. Kalau ada sampah-sampah yang ditemukan mohon dibuang di kotak sampah ya. Oke, sudah bersih semua anak-anak? Sudah. Kalau sudah bersih ya, sudah rapi, maka belajarnya kita akan merasanya nyaman. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman. Yang artinya adalah kesucian itu sebagian dari iman. Ya, kalau kita suci, kita bersih, maka kita akan menjadi orang-orang yang hidupnya sehat. Kalau badan kita sehat, maka otak kita akan berpikir sehat. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian ya, setelah siap semuanya, Bapak minta tolong ya untuk dipimpin berdoa. Ya, berdoa belajar seperti biasa kita baca Rabbi shrahli sadri. Ya, silakan disiapkan ketua. Semua siap untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada baiknya kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anak sekalian ya, setelah kita berdoa, bermunajat kepada Allah, maka yang berikutnya ya, ini harus sabar ya, sabar untuk menerima pelajaran yang baru ya. Untuk yang berikutnya sebelum belajar ya, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara kita Indonesia, maka kita sama-sama untuk bernyanyi ya, menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Oke. Bapak siapkan ya, ini tolong semuanya untuk berdiri. Ya, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka.
kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya apa? Ya, supaya menumbuhkan. Ya bagus, pintar semua anak-anak ya, supaya timbul ya tumbuh rasa cinta kita kepada tanah air, yakni Indonesia. Ya, jadi anak-anak sekalian ya, kalau kita ingat para pejuang kita yang telah susah payah membuat negara kita ini menjadi bangsa yang merdeka, ini sungguh luar biasa anak-anak ya. Mereka sudah bersusah payah ya, bahkan mengorbankannya nyawa ya. Maka bagi kita ini, Bapak mau tanya, untuk kita dalam rangka menjaga kemerdekaan Indonesia ini dengan cara apa? Ada yang bisa jawab? Dengan cara apa kita menjaga Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka? Kita jaga dengan apa? Apakah kita harus kemana-mana bawa beruncing? Apakah kita kemana-mana harus bawa tembak? Apakah kita, coba jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Menaati peraturan. Ya, bagus, taat kepada peraturan. Ya, terus apa lagi? Dengan cara apa sebagai siswa? Ya. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Iya, pintar, bagus jawabannya ya. Jawabannya adalah dengan ya kita banyak-banyak belajar supaya kita menjadi orang yang cerdas. Kalau kita cerdas, ya nggak gampang dijajah anak-anak ya. Itu dijajah itu kalau seandainya kita masih banyak orang-orang yang bodoh, nggak mau sekolah, ya nggak mau belajar, ya sehingga dibodohin sama orang lain, akhirnya menjadi bangsa yang terjajah. Ya baik anak-anak sekalian, setelah kita menyanyikan Indonesia Raya, berikutnya kita membaca Al-Quran dulu, ya. Ya siapkan Al-Qurannya. Hari ini kita membaca surat apa? Ya. Oke, kita bacanya giliran ya anak-anak ya. Nanti satu ayat bersambung kepada kawan yang lainnya ya. Oke, siapkan dulu semuanya untuk membuka Al-Quran. Siapkan. A'udzubillah, bismillahnya kita bareng-bareng. Yuk dimulai, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Shadaqallahul azim. Ya baik ya, setelah kita membaca Al-Quran ya, maka mudah-mudahan kita yang membaca akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada anak-anak sekalian ya, setelah kita membaca Al-Quran tadi itu, Bapak ingin absen dulu. Ya, absen. Yang dipanggil namanya kalau laki-laki bilang hadir, kalau yang perempuan jawabnya hadir. Ya, oke. Bapak panggil untuk kelas 10-2 ini Yunaldi, Debrina Sinta, Reva, Revika, Revilda, Alisha. Ya, siapa yang nggak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Ya, oke. Baik anak-anak sekalian ya, setelah kita lakukan semua pendahuluan, untuk yang berikutnya ya, sebelum masuk ke materi inti, Bapak mau tanya dulu ya tentang materi yang kemarin, tentang materi menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu ya. Ada yang masih ingat apa saja pelajaran-pelajaran pada materi yang kemarin yang masih diingat? Apa? Menuntut ilmu adalah apa? Coba siapa yang bisa jawab? Kewajiban setiap muslim. Ya bagus ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ya baik anak-anak sekalian ya, materi hari ini adalah tentang materi sumber-sumber hukum di dalam agama Islam ya. Namun sebelum ke materi tersebut, sebelum kita menggali lebih dalam lagi tentang materi tersebut, Bapak mau lihat dulu wawasannya tentang sumber hukum Islam ya. Coba kalian kerjakan soal yang sudah Bapak siapkan ya. Soalnya sudah Bapak kirim di grup kelas masing-masing. Ya.
Coba dicek di HP-nya masing-masing anak-anak ya. Di sana ada soal pretest ya untuk mengetahui seberapa jauh kita memahami materi yang kita bahas pada hari ini. Ya silakan kalau sudah selesai nanti akan tampil di sini anak-anak nama kelas ya. Oke. Ya baik anak-anak sekalian ya, ini kelihatan ya hasil-hasil kerjaan kalian ya. Ini ada yang dapat 80 bagus ya, ada yang masih 60 ya, ada juga yang dapatnya 20 ya. Ya nggak apa-apa, namanya belum kita pelajari. Nilainya masih beraneka ragam ya. Ada yang sudah bagus, ada yang sedang, ada juga yang masih kurang, terlalu kecil ya. Maka kalau nilainya variatif seperti ini ya pasti kita akan semakin bertanya-tanya ya kan, semakin bertanya-tanya tentang materi pada pagi hari ini. Oke, lanjut kita ke materi sumber hukum dalam Islam anak-anak ya. Ya coba ini ya, kompetensi dasar tentang sumber-sumber hukum Islam. Silakan siapa yang bisa membaca nomor 1? Yuk silakan. Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum. Ya bagus ya, bacaannya sudah mantap ya. Nomor 2, yuk silakan. Mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Ya bagus ya. Untuk yang selanjutnya anak-anak sekalian ya, setelah kita mempelajari materi ini semuanya ya, maka ini ada tugas anak-anak ya. Tugas pada hari ini adalah sebagai berikut. Ya baik anak-anak sekalian ya, Bapak akan buat kelompok untuk membahas mendiskusikan tentang gambar-gambar yang sudah Bapak siapkan ini. Ya, Bapak bikin 2 kelompok saja, yang sini kelompok 1, yang sebelah kiri Bapak ini kelompok kedua. Ya, masing-masing nanti menjelaskan ya, amati gambar yang ada di depan ini, terus deskripsikan ya, yang berkaitan dengan materi kita tentang sumber hukum Islam. Ya, silakan berkelompok anak-anak. Ya, bikin kelompok. Ya, silakan dibuktikan, ada notulennya ya, ada yang menulis ya. Dan siapkan nanti 1 orang untuk mempresentasikannya. Baik, kepada kelompok yang sudah siap, ya silakan. Siapa duluan? Saya Pak. Ya, silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Alisha Fitri Amanita, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan gambar-gambar yang ada di depan. Yang pertama ada gambar 5.1 tentang sidang isbat. Sidang isbat itu dilakukan untuk menentukan terjadinya awal puasa. Yang gambar kedua yaitu gambar 5.2 mengenai Orang yang berjalan. Orang yang nunjukin perjalanan untuk ke surga itu ada 3. Pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijtihad. Dan yang gambar ketiga itu mengumumkan hasil rapat dari sidang isbat tadi Pak. Ya, bagus. Beri aplaus kepada kelompok 1. Ya, baik anak-anak sekalian, ya setelah kita mempelajari, setelah kita berdiskusi, ya sekarang Bapak ingin coba tes kemampuan setelah kita belajar, ya namanya post test, ya. Silahkan Bapak kirim linknya, soal-soalnya Bapak kirim ke grup, ya. Ya, silahkan dicek HP masing-masing, dikerjakan. Ya, ini anak-anak ya sudah kelihatan di depan ini ya. Ya, hasilnya alhamdulillah. Sudah mulai 100 semua ini ya. Berarti sudah paham semua ya. Jadi itulah anak-anak yang
pertemuan hari ini kita membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Semoga dari yang Bapak sampaikan, semoga dari yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita cukupkan dengan sama-sama tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahirin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama bersamamu, telah banyak ilmu kau beri padaku. Oh guruku, engkau pahlawanku yang mencerdaskanku.